adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di bulan yang baru, bulan September. Wah, gak terasa ya, sekarang kita sudah memasuki tanggal 5 September. Nah adik-adik, ayo udah pada siap-siap belum? Kakak mau absen dulu nih. Halo Gaby. Halo Allegra. Halo Alvaro, udah pada siap-siap belum? Udah duduk yang manis? Ada siapa lagi ya? Ternyata ada Nathan. Hai Nathan. Terus ada Jevalin, ada Jordi. Ayo, udah pada siap? Udah pada duduk yang manis? Udah siapin Alkitabnya belum ya? Ayo, yang belum siapin Alkitabnya, ambil Alkitabnya. Letakkan di sebelahnya atau di depannya. Ayo kakak tunggu ya. Yang masih megang mainan-mainan, yang masih megang susu, ayo habiskan susunya atau mainannya disimpan dulu. Nanti siap sekolah minggu baru bisa main lagi ya. Karena kita mau sekolah minggu, kita mau bernyanyi, kita mau berdoa, kita mau dengar firman Tuhan. Berarti gak boleh pegang mainan-mainan dulu ya. Oke, sudah ya, kakak anggap adik-adik semua sudah melakukan yang terbaik sebelum kita bersekolah minggu. Nah adik-adik, hari ini adalah harinya Tuhan. Tapi bukan hanya hari Minggu ya harinya Tuhan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Semua hari itu adalah harinya Tuhan. Jadi kita harus memuji Tuhan setiap hari. Kita bersuka cita karena setiap hari adalah harinya Tuhan. Dan Tuhan memberikan setiap apapun yang kita butuhkan setiap harinya. Kita mau bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Adik-adik boleh berdiri ya, sambil bertepuk tangan kita mau puji Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan. Eta hita, marmala suhur. Kita nyanyikan lagu ini dari bahasa Simalimun ya adik-adik. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Eta hita, marmala suhur, marmala suhur. Sadarion, hari ini Tuhan. Eta hita, marmala suhur. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Oke adik-adik, silahkan duduk kembali. Kita mau berdoa. Tapi sebelum berdoa, ayo duduk yang manis. Tangannya dilipat. Kita mau bernyanyi, Bapa, Engkau sungguh baik. Kenapa Tuhan baik? Karena Tuhan memberikan kasih-Nya melimpah di dalam hidup kita. Berkat Tuhan tidak pernah habis setiap harinya. Kita bernyanyi, Bapa, Engkau sungguh baik.
kasih-Mu melimpah di dalam hatiku. Aku sangat berterima kasih karena berkat yang Kau sediakan bagiku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sangat bersyukur Tuhan, mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa baik kepada kami. Tuhan selalu memberkati kami, memberikan berkat-Mu kepada kami setiap harinya. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati kami anak-anak sekolah minggu supaya kami boleh memuji Tuhan, bernyanyi, kami boleh berdoa, kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan tetap fokus dan tidak terganggu oleh situasi apapun. Bapa, kami juga berdoa untuk Kak Yus yang akan membawakan firman kami pada hari ini. Kau yang berkati Kak Yus, supaya Kak Yus juga boleh menyampaikan firman Tuhan dan kami adik-adik sekolah minggu boleh mendengarkannya dan kami boleh mengerti. Serta kami juga boleh mengaplikasikannya, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan Yesus dan ampunilah kami untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ternyata sepanjang minggu ini, mulai dari tanggal 30 Agustus sampai tanggal 5 September hari ini, ada loh teman-teman kita yang berulang tahun. Wah, siapa aja ya? Nah, yang pertama ada Atlea Amoreja Saragi yang berulang tahun di tanggal 31 Agustus. Kemudian ada JC Andrew Timothy Damanik dan Kayla Carita NG Suseno yang berulang tahun di tanggal 1 September. Kemudian ada siapa lagi ya? Ternyata ada Reisha Ivana Turnip dan Eklesi Dakeira Damanik yang berulang tahun di tanggal 3 September. Terus kemudian ada Chico Alvaro Simanjuntak yang berulang tahun di tanggal 4 September. Untuk semua adik-adik sekolah minggu yang namanya sudah disebutkan atau mungkin ada yang namanya belum disebutkan, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, menjadi anak yang pintar, anak yang patuh kepada orang tua, anak yang sayang kepada abang, kakak, adik, saudaranya semua, dan menjadi anak kebanggaan Tuhan, diberkati Tuhan selalu. Oke, sekarang kita mau
membaca ayat hafalan dan menghafalnya. Ayo, tadi yang kakak udah bilang siapkan Alkitabnya. Ayo kita buka sama-sama ya. Yang udah bisa baca, yang udah bisa buka Alkitabnya sendiri, ayo dibuka ya. Yang belum bisa boleh minta bantuan mama papanya. Kita buka dari 2 Korintus 8 ayat 14. Nah, kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Wah, ayat hafalannya tentang berbagi. Sama dengan tema kita. Tema kita hari ini adalah suka berbagi. Kakak akan bantu adik-adik untuk membuat gerakannya supaya adik-adik yang di rumah bisa menghafalnya dengan lebih cepat dan akan mengingatnya terus. Oke, kita coba ya adik-adik. 2 Korintus 8 ayat 14. Maka, nah waktu maka tangannya gini. Maka hendaklah itu seperti mengajak. Jadi hendaklah sekarang ini kelebihan itu gimana? Karena kelebihan itu banyak, berarti kelebihan itu besar, banyak ya. Kelebihan kamu mencukupkan gini adik-adik, artinya cukup, tidak berkekurangan, tidak berkelebihan. Mencukupkan kekurangan. Nah tadi kalau kelebihannya besar, kekurangannya kecil, karena kekurangan itu artinya sedikit. Kekurangan mereka agar kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Nah tadi kesenya si keseimbangan. Nah kalau seimbang artinya dia sama, kanan kiri sama, seimbang, sama seperti timbangan. Kalau masih kayak gini artinya masih berat sebelah, belum seimbang. Nah seimbang. Oke adik-adik, kita coba ya. 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Oke adik-adik? Nah nanti setelah ibadahnya boleh diulang lagi ya, supaya lebih ingat dan bisa diartikan, bisa dikerjakan di kehidupan sehari-hari, oke? Oke deh, kita mau kumpulkan persembahan. Ayo, nanti persembahannya boleh dikirimkan melalui rekening yang ada tertera di layar ya adik-adik, atau boleh disampaikan ke guru sekolah minggu, langsung ke guru sekolah minggunya, oke? Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Punya Allah seperti
Adik-adik, tadi kakak sudah bilang bahwa tema kita hari ini adalah suka berbagi. Ayo, siapa yang sudah penasaran? Apa ya yang akan diberitakan di firman tentang suka berbagi ini? Kakak kasih bocoran ya. Ada 5 roti, ada 2 ikan. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dibahas oleh Kak Yus. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi Bacalah Alkitab Doa Tiap Hari. Tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bacalah Alkitab, doa tiap hari. Kalau kita mau bertumbuh. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya adik-adik. Bacalah Alkitab, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Sehat semua? Iya, kita kembali lagi bertemu dengan kakak. Kita mau belajar tentang firman Tuhan. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Ya, kita tutup mata, lipat tangan, sikap yang hormat kepada Tuhan ya. Jangan sambil tiduran gitu ya, jangan sambil sender-senderan, duduk yang tegak. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Bapa, hari ini kami datang, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengerti akan firman yang akan disampaikan. Terima kasih ya Bapa, pimpin juga hamba yang akan menyampaikan firman. Kiranya kuasa Roh Kudus menguasai hamba untuk bisa menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu mengenai apa? Suka berbagi. Nah, firman yang akan dibaca bercerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Mungkin adik-adik udah pernah dengar cerita ini ya, karena ada di beberapa ayat Alkitab yang menceritakannya. Nah, kita baca hari ini dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Udah dibuka semuanya adik-adik? Ya, kita semangat ya. Anak-anak Tuhan harus semangat, ya kan? Oke, kita baca yang kuat, kita baca yang keras dengan semangat. Kakak mulai ya. Kita mulai dari ayat 1. Ya, 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab
ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, sampai di situ pembacaan firman kita. Adik-adik, kakak hari ini ya mau mengajak adik-adik untuk belajar firman ini untuk lebih jelas lagi ya. Arti adik-adik bisa membayangkan bagaimana sih situasinya waktu itu gitu ya. Apa sih yang dilakukan Tuhan Yesus? Bagaimana orang-orang banyak itu? Kakak bawa alat peraga ya kan. Kakak mau ajak dulu Kak Kinski, tolong kesini Kak, bantu kakak. Nah, adik-adik juga harus mau saling membantu seperti kakak sama Kak Kinski juga, ya kan? Oke, adik-adik. Jadi dari cerita tadi ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus ya, selagi Tuhan Yesus masih di dunia, dia banyak melakukan perjalanan ya. Dari satu daerah ke daerah lain, dari satu kota ke kota lain, dari satu kampung ke kampung lain. Banyak perjalanannya ya. Untuk apa, Dek? Apa yang dilakukan Yesus? Ya, Yesus pergi untuk memberitakan firman Tuhan, ya kan? Untuk mengajar orang yang mau dengarkan firman Tuhan, ya kan? Untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Lalu karena Yesus sudah berjalan ya dari kampung ke kampung, perjalanannya sudah panjang, banyak orang yang tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya kan? Nah, Yesus melakukan mujizat-mujizat, Dek. Misalnya apa yang mujizat yang dilakukan Yesus? Pertama, misalnya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Kemudian apa lagi? Bisa orang buta bisa melihat kembali, orang lumpuh bisa berjalan kembali. Wah, luar biasa Tuhan Yesus ya, Dek. Iya, Tuhan Yesus itu tunggu berkuasa. Makanya kita percaya bahwa dia adalah Allah kita. Iya kan? Nah, jadi karena apa yang dilakukan oleh Yesus, banyak mujizat yang dilakukannya, orang-orang yang mendengar itu takjub ya, heran gitu ya, ingin tahu bagaimana sih Tuhan Yesus itu, apa sih pengajarannya, sehingga banyak orang yang mengikuti dia dari satu tempat ke tempat lain, ya kan? Nah, karena Yesus juga kan manusia kan, Dek, dia juga merasa lelah, ya kan? Murid-muridnya juga pasti merasa lelah. Tuhan Yesus tahu itu, Dek. Karena apa? Tuhan Yesus kita juga sangat memperhatikan, ya kan? Sangat memperhatikan murid-muridnya, semua orang yang mengikuti dia.
Ya kan? Jadi dia perlu istirahat. Lalu dia mengajak murid-muridnya untuk pergi ke satu bukit untuk beristirahat. Tetapi banyak orang yang tetap mengikuti dia. Kenapa? Karena orang masih ingin tahu apa sih ajaran Yesus itu gitu ya. Apa sih mujizat yang dilakukan Yesus itu? Orang terus berbondong-bondong mengikuti Yesus. Jadi Yesus di dalam cerita tadi dari danau apa? Danau Galilea ya. Pergi ke seberang itu ke daerah Danau Tiberias, ya kan? Yesus pergi ke atas bukit mengajak murid-muridnya. Nah, nih Yesus pergi ke bukit ya. Nah, kemudian orang banyak tetap ikut-ikut Yesus ya. Banyak orang berbondong-bondong datang mengikuti Yesus. Ya, datang satu rombongan. Banyak ya. Kemudian ada lagi dek. Wah, ada lagi yang ikut. Waduh, banyak lagi. Ada laki-laki, ya, ada perempuan, ada anak-anak juga. Wah, banyak sekali dek. Wah, mereka bertambah. Ya kan? Banyak. Udah berapa banyak ini ya? Banyak sekali dek. Datang lagi. Ya, terus berdatangan. Ya, banyak yang datang ya dek. Wah, banyak sekali yang ikut dengan Yesus. Mengikuti Yesus. Nah, orang-orang ini sangat rindu untuk belajar tentang firman Tuhan, ya kan? Untuk mendengar ajaran Yesus. Dan selain itu mereka ingin apalagi? Melihat mujizat yang Yesus lakukan. Nah, ketika Yesus duduk di atas bukit bersama muridnya, dia melihat orang banyak itu. Ya, hari sudah hampir petang. Ya, Yesus tahu pasti mereka ini semua sudah capek, sudah lapar ya. Karena apa? Karena orang-orang ini tidak ada bawa bekal. Iya, kenapa dek? Karena gini dek, ada yang misalnya tadi pas mau pergi ke pasar, rupanya lihat Yesus lewat. Wah, mereka nggak jadi pergi ke pasar, mereka pergi ikut Yesus. Terus ada lagi orang yang tadinya mau pergi ke ladang, mau bekerja, rupanya lihat Yesus lewat, mereka juga ikut. Wah, ini Yesus yang luar biasa itu, Yesus yang melakukan mujizat itu. Jadi mereka tidak jadi pergi ke ladang, mereka ikut Yesus. Ada yang mau pergi ke laut, mau menangkap ikan. Rupanya mereka lihat Yesus dan mereka ikut. Jadi mereka tidak ada bawa bekal makanan apa-apa dek. Ya, dan mereka sudah seharian mendengarkan ajaran Yesus ya, mendengarkan khotbah Yesus. Dan pastilah mereka merasa lapar. Yesus tahu itu. Luar biasa, keren banget ya Yesus kita ya dek. Dia tahu apa yang dibutuhkan. Lalu apa yang Yesus lakukan? Dia memanggil muridnya yang bernama Filipus. Dia panggil, Filipus sini. Ya Tuhan, ada apa? Di mana kita bisa beli roti untuk memberi mereka ini makan, kata Yesus. Wah, Filipus bingung. Gimana ya Tuhan? Uang 200 dinar tidak cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini, kata Filipus. Padahal sebenarnya dek, Yesus itu hanya ingin mengetes si Filipus. Apa sih yang ada dalam pikiran Filipus ketika Yesus bilang untuk memberi makan orang-orang yang banyak itu, ya? Nah, sebenarnya Yesus tahu, kan dia Tuhan. Dia tahu apa yang akan dilakukannya. Ya, dia hanya ngetes si Filipus muridnya. Terus kemudian ada satu orang murid lagi yang bernama Andreas, ya kan? Dia bilang gini, Tuhan, tadi aku sudah keliling-keliling melihat orang banyak ini. Aku mau melihat ada berapa banyak makanan yang bisa kita kumpulkan untuk kita bagi-bagi bersama. Tapi Tuhan,
ternyata tidak ada loh yang bawa makanan katanya. Cuman ada satu orang anak aja yang bawa bekal. Itu pun bekalnya cuma 5 roti dan 2 ikan katanya. Dan kalau misalnya pun itu mau kita bagi dengan orang banyak ini, mana cukup, kata Andreas. Wah, benar juga ya, Dek ya. 5 roti, 2 ikan untuk dimakan orang banyak yang beribu-ribu orang. Cukup gak? Tidak cukup ya. Kalau di rumah aja adik-adik, mama, papa, adik-adik ya, sama kakak, abang. Kalau 5 orang aja, kalau makan roti, 2 satu orang udah berapa? Butuh 10 rotinya ya kan? Jadi kalau cuman rotinya 5, kemudian ikannya cuma 2, cukup gak? Enggak cukup. Itu menurut pikiran kita ya, menurut pikiran Andreas juga. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Yesus bilang gini, suruhlah mereka duduk katanya. Karena di sana banyak rumput ya Dek, sehingga orang bisa duduk. Nah ini juga satu pelajaran yang luar biasa dari Tuhan kita. Kenapa? Nah Yesus sebenarnya ingin memberi makan orang banyak. Tapi dia dengan sopan ya, itu menyuruh mereka duduk. Ya kan? Kalau makan biasanya kita duduk atau berdiri. Adik-adik, biasanya kalau makan itu harus duduk ya kan? Itu adalah sopan santun, ya kan? Gak boleh makan sambil jalan-jalan kan adik-adik, makan sambil berdiri, cakap-cakap, ya. Itulah Tuhan kita yang keren, yang hebat, ya kan? Jadi Tuhan Yesus meminta semua orang untuk duduk. Nah, setelah mereka duduk, baru Tuhan Yesus bilang, coba bawa anak kecil tadi yang membawa 5 roti dan 2 ikan datang kemari. Wah. Lalu anak itu dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan anak itu memberikan rotinya dan ikannya kepada Yesus. Lalu Yesus mengambil roti itu, ya kan? Baru mengangkatnya ke atas. Apa yang dilakukan Yesus? Nah, pelajaran yang oke lagi dari Yesus ya. Apa itu? Yesus mengucap syukur untuk roti, untuk makanan yang ada di tangannya yang akan dimakan. Mengucap syukur kepada Bapa sehingga makanannya diberkati. Adik-adik melakukan itu enggak? Kalau mau makan selalu berdoa, mengucap syukur? Ya pasti ya, harus ya. Nah itu baru namanya anak Tuhan, ya kan? Itu yang dilakukan Yesus. Nah kemudian Yesus memecah-mecah roti itu, membagi-bagikannya kepada orang-orang banyak. Oh ya, tadi ini anak kecilnya ya. Wah, tadi kakak lupa nempelinnya. Ini anak kecilnya membawa 5 roti dan 2 ikannya. Oh, ini dia anak kecilnya. Dia sudah berbaik hati memberikan rotinya dan ikannya. Oke. Nah, kemudian setelah mereka semua orang banyak ini kenyang Dek. Dibagi-bagi makanannya tadi dari yang sudah dipecah-pecah oleh Tuhan Yesus, ya kan? Mereka sudah kenyang. Mereka diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang minta, aku minta 3, dikasih. Aku minta 5, dikasih. Tambah lagi, dikasih. Sampai mereka semuanya udah kenyang. Ya. Kemudian setelah mereka semua kenyang, nah Tuhan Yesus melihat banyak potongan-potongan roti yang tersisa. Oh, satu lagi pelajaran yang luar biasa dari Tuhan kita. Yaitu bahwa Yesus mengatakan, kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa itu supaya jangan ada yang terbuang. Waduh, adik-adik, pelajaran yang indah sekali dari Yesus. Adik-adik, apakah di rumah sering membuang-buang makanan? Oh, jangan ya. Tuhan Yesus gak suka itu. Ya. Makanan yang tersisa harus kita habiskan ya. Kalau misalnya nggak habis nih, ya udah disisain dulu, nanti dimakan lagi ya kan. Dimasukin kulkas atau simpan di lemari, nanti bisa dimakan lagi. Jangan udah diacak-acak,
baru dibiarin jadinya basi, terbuang. Gak boleh adik. Jadi ambil makanan secukupnya ya. Nah itulah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus meminta supaya potongan-potongan yang sisa dikumpulkan ya. Kemudian mereka kumpulkan, dimasukkan dalam keranjang. Wah semua dimasukkan. Andreas kumpulkan satu keranjang, Filipus, begitu murid yang lain. Kemudian setelah dihitung dek, berapa jumlahnya? Ayo coba Kak Kinski tunjukkan berapa keranjangnya. Adik-adik kecil coba kita hitung berapa keranjang ikan dan roti yang tersisa. Ayo hitung. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hore, luar biasa Tuhan kita ya. Dari roti yang 5 buah dan ikan yang 2 ekor dimakan 5.000 orang dan bersisa 12 keranjang. Waduh, untuk menyambut pujicat ini kita mau nyanyikan dulu lagunya ya dek. Apa lagu kita dek? Ada kan lagu 5 roti dan 2 ikan. Ayo berdiri adik-adik berdiri. Semangat ya, kita nyanyi 5 roti dan 2 ikan ya Kak. Ayo Kak kita nyanyi. Adik-adik, kita sudah nyanyikan ya, dari 5 roti dan 2 ikan, ternyata Tuhan kita bisa memberi makan 5.000 orang. Nah, 5.000 orang itu dek hanya laki-laki. Ya, belum terhitung perempuan, belum terhitung anak-anak. Bisa jadi 10.000, luar biasa. Ya kan dek? Luar biasa sekali. Nah, adik-adik, apa pelajaran yang kita ambil dari cerita kita hari ini? Ayo, siapa yang tahu? Iya, pelajarannya itu bagaimana Tuhan kita mengajarkan kita untuk mau berbagi. Ya, Tuhan Yesus ketika melihat orang banyak, ya dia melihat bahwa orang ini butuh makan. Dan Tuhan Yesus punya keinginan untuk membagikan makanan kepada orang-orang ini. Nah, Tuhan Yesus tidak pelit, ya kan? Adik-adik ada yang pelit gak di sini? Gak ada ya, anak Tuhan gak ada yang pelit. Anak Tuhan itu anak-anak yang baik, yang mau berbagi kepada orang lain. Ya, Tuhan Yesus membagikan makanan kepada orang banyak. Selain membagikan makanan, Tuhan Yesus membagikan apa lagi? Tuhan Yesus juga membagikan berita baik, berita keselamatan. Ya kan? Tuhan Yesus gak capek-capeknya loh dek, berangkat dari satu kota ke kota lain. Ya, dia tidak mengharapkan uang, dia tidak mengharapkan apa-apa. Dia hanya mau berbagi, ya berita keselamatan.
untuk orang banyak supaya orang banyak selamat termasuk kita. Ya kan? Kita kan jauh ya Dek dari namanya tempat lahirnya Yesus ya, di daerah sana, di Bethlehem sana, di Israel sana. Tetapi apakah kita juga sudah menerima berita keselamatan dari Yesus? Itu karena perbuatan siapa? Ya karena Yesus yang memulainya, dilanjutkan oleh murid-muridnya yang mau berbagi hingga kita pun sampai di Indonesia ini kita juga sudah mendengar berita tentang keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, ya kan? Yesus kita itu Yesus yang luar biasa, ya kan? Yesus yang berkuasa. Terus selain itu, anak kecil tadi juga mengajarkan kita bagaimana anak-anak juga bisa memberikan apa ya, kalau dibilang itu bahasa orang besarnya memberikan kontribusi, ya kan? Itu bahasa orang besarnya Dek. Bahasa kita, bahasa anak-anak. Anak-anak itu bisa menyumbangkan sesuatu untuk lingkungannya, ya, mau berbagi untuk lingkungannya, ya kan? Ketika dia punya hati yang mau memberikan ikannya dan rotinya kepada Tuhan Yesus, ternyata pemberiannya yang kecil itu hanya 5 roti dan 2 ikan, diberkati oleh Tuhan dan memberkati banyak orang, beribu-ribu orang yang terberkati. Nah, adik-adik juga harus mau berbagi. Contohnya gini ya, ketika adik-adik di rumah sering kan nonton sama adiknya sama kakaknya, duduk di sofa nih sambil tiduran gitu ya, kakinya diselonjorin. Adiknya mau duduk, gak dikasih, sana gitu ya, didorong-dorong. Gak boleh ya, harus mau berbagi. Atau misalnya ketika mamanya bikin makanan yang enak, ya siapin makan yang enak, kakaknya belum makan, adiknya belum makan, dihabisin. Gak boleh. Ya Dek, harus mau berbagi mainan misalnya, ya ada temennya yang nggak punya mainan gitu, pengen juga main seperti yang kalian punya, nggak apa-apa, berbagi gantian ya. Itu adalah ciri-ciri anak-anak Tuhan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, ya kan? Nah, adik-adik pernah nggak lihat orang naik angkot? Ya, ketika orang naik angkot itu kan duduknya kan udah diatur ya Dek. Ada orang Dek duduknya sengaja tuh agak dimiring-miringin badannya. Dia nggak mau kasih orang duduk. Nah itu juga tidak mau berbagi. Itu bukan anak Tuhan. Itu nggak mau kita ikutin ya. Ya, jadi anak-anak Tuhan harus mau berbagi. Nah adik-adik juga sudah melakukannya kan. Kemarin ketika kakak sekolah minggu minta untuk menyisihkan sebagian dari uang kalian untuk ditabung dan diberikan kepada panti asuhan. Itu anak-anak jempol. Udah ada yang berikan ya? Udah ya? Oke. Nah itu kan adik-adik memberikan misalnya 50.000, 100.000 dan seterusnya. Sebenarnya kalau dihitung-hitung gak terlalu banyak. Oke Dek. Tetapi kalau Tuhan berkati akan menjadi berkat yang luar biasa. Anak-anak panti asuhan misalnya mereka bisa beli makanan, atau mereka bayar uang sekolah, atau mereka beli peralatan sekolah, buku-buku. Nah, mereka menjadi pinter, ya kan? Itu kan menjadi berkat yang luar biasa. Mereka sangat berterima kasih kepada adik-adik yang sudah mau berbagi, ya. Jadi itu pelajaran kita hari ini, Dek. Mau berbagi, suka berbagi. Jadi yang penting mau dulu, seperti anak-anak tadi. Bisa aja dia nggak mau, tetapi dia mau, punya hati yang mau. Ketika kita mau, baru datang Tuhan. Tuhan berkati. Wah, hati yang mau ditambah berkat dari Tuhan. Hasilnya apa tadi? Luar biasa, mujizat, ya kan Dek? Jadi adik-adik juga harus punya hati yang mau dulu, mau berbagi, ya kan? Nanti Tuhan berkati, hasilnya
luar biasa, memberkati banyak orang. Ya, sampai di sini dulu firman kita ya. Jadi adik-adik mau belajar untuk berbagi ya, dimulai dari rumah dulu. Oke, sampai di sini dulu firman kita. Kak Kinsi, terima kasih ya. Kita akan tutup dengan doa. Ayo kita lipat tangannya, tutup matanya ya. Tundukkan kepalanya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah kami sampaikan kepada anak-anak. Biarlah Tuhan yang memberkati supaya firman itu tumbuh di hati mereka, di hati kami, untuk kami mau saling berbagi. Karena itulah yang Tuhan ajarkan melalui cerita hari ini. Bapa, kami akan melanjutkan acara kami. Kiranya Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, ternyata tadi kita mendengarkan firman Tuhan tentang berbagi. Bagaimana anak kecil memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberkatinya. Sehingga 5.000 orang bisa makan, bahkan ada sisa 12 keranjang. Nah adik-adik, kita juga sebagai anak sekolah minggu walaupun masih kecil, kita harus mau berbagi. Kita harus belajar untuk berbagi dengan sesama kita, dimulai dari keluarga kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Aku diberkati, aku diberkati. Kita nyanyikan lagu sama-sama ya. Karena Yesus mengajari kita memberi, maka kita juga harus memberi. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Yesus memberi, oleh sebab itu kita juga mau memberi. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Aku diberkati, aku pun mau menjadi berkat. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menutup, kita berdoa. Mari kita lipat tangan kita.
Bapa di surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami berikan hari ini Bapa. Terima kasih untuk puji-pujian, juga untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah Bapa itu menjadi persembahan yang harum untuk-Mu Bapa. Berkati ya Bapa, sempurnakan ya Bapa. Bapa di surga, biarlah kami jadi anak-anak yang mau berbagi kepada sekitar kami, kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami, kepada orang lain yang membutuhkannya Bapa. Biarlah itu kami tanamkan sejak kami masih kecil Bapa. Karena itu yang Tuhan inginkan dari kami. Sehingga kami berarti di dalam lingkungan kami. Bapa di surga, kami juga mau mengucap syukur untuk anak-anak yang masih bisa beribadah pada saat ini meskipun dari rumah ya Bapa. Biarlah Tuhan tetap tumbuhkan semangat di hati anak-anak untuk terus mau belajar firman Tuhan, mau mengikuti sekolah minggu, membaca firman Bapa. Juga untuk aktivitas mereka sehari-hari, baik itu bersekolah ataupun aktivitas yang lain yang masih dilakukan dari rumah. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Berkati mereka dengan kesehatan. Berkati juga orang tua mereka yang selalu mengawasi mereka Bapa. Biar mereka juga bisa mengawasi dan mendidik anak-anak dengan kasih-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang mungkin kurang sehat Bapa, yang sakit. Kami mohon jamahan-Mu untuk mereka supaya mereka disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin juga ada orang tua mereka yang sakit. Kiranya Tuhan juga yang menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Ya Bapa, kami percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa. Seperti juga ketika Engkau memberkati 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Engkau juga sanggup menyembuhkan orang-orang yang sakit Bapa. Kami percaya itu Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah kami minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan juga memberkati agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Engkau memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang mempersiapkannya, juga tim multimedia yang juga sudah meluangkan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka untuk ini semua Bapa. Tim musik juga, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka juga dimanapun mereka berada, apakah itu dalam pekerjaan mereka, apakah itu di dalam pendidikan mereka, kiranya Tuhan yang memberkati. Bapak, kami juga teringat untuk adik-adik kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Atlea Amareja Saragi. Kami juga berdoa untuk Jesse Andrew Timothy Damanik, Kaila Carita Enggi Suseno, Reza Ivana Turnip, Eklesia Dakeira Damanik, juga untuk Ciko Alparo Simanjuntak. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan umur mereka. Kiranya Tuhan tetap menyertai mereka, memberkati pertumbuhan dan perkembangan mereka agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang mencintai Engkau, mengasihi Engkau sepanjang hidup mereka. Berkati juga orang tua mereka yang selalu membimbing dan mendidik mereka Bapa. Engkau berikan juga ke mereka kemampuan untuk mendidik di dalam kasih Tuhan. Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan juga memberkati apa yang sudah diberikan untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa. Bapa, sebelum kami pulang, kami mau berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah hari ini. Semoga adik-adik juga bisa mengikuti ibadah di minggu-minggu yang akan datang. Shalom.